Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Allah Akbar. SMP IT Bunyan Indonesia 02. Qurani mandiri berkontribusi. Ya. Masih ingat ya? Nggak lupa? Jangan sampai lupa. Baik, hari ini Pak Sabar mau menyampaikan terkait dengan materi ya. Harusnya hari ini diisi oleh kepala SMA SMA Bunyan. Bu siapa namanya? Belum baca berarti ya? Gak dibaca berarti? Lupa. Bu Nur Azizah. Tapi karena beliau berhalangan ya, jadi materinya ditukar. Beliau insya Allah besok hari Jumat pagi jam seperti ini. Terus berarti besok saya tidak menyampaikan lagi. Jadi tukeran sama saya. Nah, nanti jam 10:30 kalian akan diberikan materi oleh Kepala SDIT Bunyan Indonesia. Siapa namanya? Bu Yandini Mandasari. Nanti silahkan Pak Sabar sengaja menghadirkan para kepala sekolah yang ada di Bunyan Telajung untuk memberikan motivasi, memberikan ilmunya kepada kalian semuanya. Sehingga biar tidak bosan ya, ketemu dengan saya terus gitu ya. Baik, teman-teman semuanya. Pagi ini atau hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan tema, yaitu menjadi pelajar tangguh dan percaya diri ya. Siap menghadapi tantangan dan berani tampil sebagai pelajar muslim yang unggul, ya kan? Jadi seperti yang kemarin Pak Sabar sampaikan ya, selain dituntut harapan kita kalian menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, ya kan? Nah, untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat itu kalian harus memiliki sikap, diantaranya adalah sikap yang tangguh. Tangguh itu apa? Nah, nanti kita lihat. Dan tentunya percaya diri, ya. Percaya diri itu tidak juga harus kemudian kita berlebihan, ya. Tetapi percaya diri sesuai dengan ya kemampuan kita, seperti itu. Nah, harapannya di sesi ini kalian nanti bisa memahami pentingnya ketangguhan ya. Apa tangguh itu apa ya, percaya diri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang siswa atau pelajar, ya kan? Yang kedua ya, harapannya kalian mengenali apa tantangan yang umum dihadapi oleh di masa pemuda atau remaja dan bagaimana cara menghadapinya. Belakang kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Insya Allah masih kelihatan nggak? Nah, yang terakhir, semoga dengan materi ini kalian nanti bisa termotivasi sehingga memantapkan tekad memiliki pribadi atau mental yang tangguh dan sikap percaya diri yang positif ya. Nah, siapa itu pelajar tangguh ya? Pelajar tangguh yaitu pelajar yang tidak mudah menyerah ya. Meskipun gagal atau bahkan mungkin diremehkan, direndahkan atau dianggap kecil sama orang lain, ya kan?
Ah, kamu mah bisanya apa? Anak SMP baru kelas 1 bisanya apa sih gitu kan? Ah, kamu mah anaknya siapa gitu kan? Nah, nanti kita lihat nanti beberapa hal fenomena yang eh, terkadang sikap kita ya diremehkan oleh orang lain ya, itu selalu ada dalam kehidupan kita ya. Nah, pelajar yang tangguh itu adalah selanjutnya pelajar yang dia akan tetap terus berbuat baik meskipun ya bisa jadi diperlakukan kurang baik, ya kan? Atau bahkan dijauhi oleh teman-temannya yang lain, gitu. Ada yang pernah di sini dijauhi teman-temannya? Ada yang pernah dijauhi teman-temannya? Halo? Ada? Yang laki-laki pernah dijauhi temannya? Pernah. Yang perempuan pernah dijauhi temannya? Karena ada geng-gengan tadi katanya ya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain ya, harapannya kita itu tetap konsisten ya. Konsisten itu apa sih? Konsisten itu apa? Teguh pendirian gitu kan. Ya walaupun mungkin kebaikan kita itu tidak dilihat oleh atau tidak dianggap bahkan mungkin oleh orang lain ya. Jadi kebaikan kita walaupun tidak dilihat atau tidak dinilai tidak mendapatkan apresiasi baik dari guru ataupun dari teman kita ya, kita terus berbuat kebaikan. Nah, ini diantara maksudnya generasi tangguh gitu, atau pelajar tangguh. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 48, yang ini ayat yang sering cukup populer ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Ketika kita diremehkan, ketika kita disakiti bahkan atau ditinggalkan, dijauhkan oleh teman-teman kita misalnya gitu kan, atau teman main kita mungkin di kampung ataupun di perumahan misalnya gitu kan, tapi tetap kita konsisten dalam melakukan kebaikan ya. Jadi konsisten atau istiqomah itu perlu kesabaran, ya kan? Perlu kesabaran ya. Makanya bawalah sabar itu di dalam hati-hati kalian, ya enggak? Maksudnya sifat sabar, maksudnya bukan Pak sabarnya di hati kalian gitu ya. Tapi bawalah sifat sabar itu di hati kalian gitu. Kalau di dalam agama kita sabar itu ada 3 macam, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa saja? Yang pertama, sabar dalam berbuat baik atau taat kepada Allah. Ya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ya kan? Dan yang ketiga, ya, sabar ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi sebenarnya antara ujian dan kenikmatan itu sebenarnya kalau dalam agama kita disikapinya tetap harus ya sewajarnya gitu. Kalau kita lagi mendapatkan masalah tidak sedih banget gitu kan. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita juga tidak
apa? Tertawa lepas sehingga apa namanya? Saking senangnya gitu kan. Agama kita mengajarkan pada jalan pertengahan. Pertengahan itu maksudnya keseimbangan. Ya. Makanya ada hadis yang menyebutkan ajaban min amril mukmin, ya. Sungguh luar biasa seorang mukmin itu. Kenapa? Ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, kenikmatan bersyukur, dan ketika dia mendapatkan cobaan maka dia bersabar. Jadi antara di dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Berlebihan ke kanan tuh maksudnya kalau mendapatkan kesenangan nggak kemudian foya-foya habis-habisan gitu kan. Tapi ketika mendapatkan musibah atau kesedihan, tidak juga langsung putus semangat kemudian udah saya bunuh diri aja misal gitu kan. Ambil pisau mau dipotong sini, nah, kayak orang-orang yang di Jepang di mana itu kan banyak tuh. Bahkan ada orang yang naik ke apa namanya? Tower listrik, tahu nggak? Ya, pernah lihat nggak di video-video tuh atau di berita di TV? Ya kan? Naik tower listrik yang tinggi itu pengen bunuh diri lompat. Atau jembatan biasanya tuh. Ada ya, jembatan naik terus dia pengen lompat ke kali gitu. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak seperti itu. Dan saya yakin atau Pak Sabar yakin kalian semua adalah pribadi-pribadi atau pelajar yang tangguh ya, siap untuk mendapatkan kesenangan maupun mendapatkan kesulitan atau kesedihan ataupun apapun namanya. Ya, pada hakikatnya semua itu ya, kesenangan maupun kesedihan itu sebenarnya sama saja sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya ya. Ya itu tadi, ketika kalian mendapatkan kesenangan tidak lupa ya. Maksudnya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan sebagainya. Begitupun ketika kalian mendapatkan kesedihan, tidak lupa juga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ditinggalkan. Jadi harus seimbang ya di dalam Islam itu. Nah, siapa pelajar yang percaya diri itu? Ya. Pelajar yang percaya diri itu adalah pelajar yang yakin bahwa dirinya itu berharga, memiliki potensi, ya kan? Kalian itu memiliki potensi walaupun tidak sempurna banget, gitu kan? Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemarin Pak Sabar sampaikan tuh, ada ilmu umum, ilmu wajib yang kalian pelajari. Di Bunyan mengistilahkan ada 12 cabang ilmu. Ya kan? Akidah, fikih, usul fikih dan seterusnya, ke ilmu keagamaan, agama Islam tentunya, yang wajib diberikan oleh seluruh muslim, khususnya yang di Bunyan. Ya kan? Ada ilmu spesifik yang kalian kuasai, harus kuasai. Nah, itulah potensi yang bisa dimaksimalkan. Itu. Ya kan? Yang kedua, pelajar yang percaya diri itu adalah pelajar yang berani tampil. Ya. Berani tampil, berani bertanya atau berani mencoba hal yang baru. Terkadang kita itu malu untuk bertanya aja malu, ya enggak? Ya. Terkadang kita disuruh bertanya aja malu. Atau suruh tampil biasanya malu. Kurang percaya diri atau tidak pede. Ya kan? Apalagi untuk mencoba hal yang baru, itu berat gitu kan. Yang ketiga ya, pelajar yang percaya diri itu adalah dia meyakini bahwa ya
Dia tidak down atau minder ketika saat mengalami kegagalan. Dia tidak putus asa ketika mendapatkan kegagalan atau belum berhasil. Tetapi, nah sekali lagi nih, agama kita mengajarkan keseimbangan, tuh kan? Dia juga tidak sombong saat dia mendapatkan keberhasilan, saat dia mendapatkan apa namanya kesuksesan, gitu. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ya. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah bersedih hati padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita itu jangan menjadi orang yang lemah, gitu kan, atau bersikap lemah, yang seharusnya dia mampu memiliki potensi, tapi dia justru memiliki sifat lemah, melemahkan diri, bahasa ini gampangnya. Dan janganlah bersedih hati, wala tahzan. Jangan sedih kalau kalian sering gagal, ya. Jangan sedih kalau kalian itu nanti mungkin diremehkan oleh temannya atau orang lain, gitu kan. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya manusia itu, kita itu memiliki jiwa sebagai seorang pemenang. Dari genetiknya kita itu, manusia itu terlahir sebagai seorang yang pemenang. Apa buktinya atau contohnya? Ya, kalau kita pernah mendapatkan video bagaimana bertemunya sel telur dan ovum, tahu? Ya, nggak tahu ya. Ini Pak nih. Ternyata sejak penciptaan manusia itu, ketika sel telur dari laki-laki, ya kan, ya, kemudian ketemu ovum dari perempuan, ternyata ini jumlahnya jutaan, ya, dari laki-laki itu jutaan. Tapi yang bisa ketemu sama calon yang jadi nanti manusia itu cuma satu dari jutaan sel-sel tadi itu. Nah, itulah kalian semuanya yang terlahir itu, kita, gitu teman-teman. Jadi bersabar, ya kan, wala tahzan, jangan bersedih hati, jangan bersikap lemah, wala tahinu, ya kan, karena kalian itu memiliki potensi. Kenapa tangguh dan percaya diri itu penting? Ya. Karena apa? Ya. Ya, di antaranya yang pertama adalah karena masa kalian ini, ya, usia-usia SMP ini adalah masa yang akan banyak tantangannya nanti. Ya kan? Baik tantangan akademiknya, belajarnya, ya. Kemudian tantangan pertemanan nanti, ya kan? Ingat, Pak Sabar berpesan, ya, kita ini satu angkatan pertama SNPIT Bunyan Indonesia 02. Jaga kekompakan kalian, ya. Pak Sabar nggak mau dengar hanya karena masalah sepele, gara-gara bolpen, gara-gara apa, ya, saling mencuekin, apa namanya? Saling nyuekin, gitu kan? Saling mendiamkan satu sama lain. Ya. Bismillah, insya Allah kita kompak nanti sampai lulus, ya enggak? Sampai kalian lulus dari SNPIT Bunyan Indonesia 02 dan siap melanjutkan ke jenjang berikutnya di tahap SMA, ya enggak?
Itu perhatikan tuh. Kemudian emosi, ya. Masa-masa kalian ini biasanya emosinya suka kurang stabil, tidak stabil, ya. Maksudnya apa? Gampang marah gitu kan, biasanya. Apalagi yang perempuan tuh. Kalau mohon maaf, masa-masa mau haid itu biasanya suka agak marah-marah gitu. Biasanya. Ya kan? Atau yang laki-laki misalnya yang sikapnya memang kadang agak temperamen. Tahu temperamen? Suka marah gitu kan. Nah, emosi kalian harus dikontrol, harus dikendalikan ya. Kemudian tantangan identitas diri. Ya tadi itu. Aku ini siapa sih? Aku kan cuma anaknya ini, aku kan cuma apa sih? Ya. Itu tantangan ya dalam diri kita. Sehingga tadi yang di awal tadi, wala tahinu wala tahzanu. Jangan tadi bersikap lemah ya, dan jangan bersedih gitu. Hanya gara-gara identitas diri kita. Gitu. Saya kalau boleh sedikit cerita teman-teman, Pak Sabar itu lahir dari keluarga miskin, petani, ya kan, di desa yang jauh sana di Sragen. Bahkan orang tua saya itu, orang tua Pak Sabar itu nggak mampu menyekolahkan ke SMP dulu. Jadi ceritanya itu Pak Sabar ini dulu waktu lulus SD itu juara 1 Eptanas kalau dulu, atau ya Eptanas namanya. Kalau sekarang UN apalah gitu kan. Dulu juara 1 Pak Sabar. NEM-nya itu nilai tertinggi di sekolah itu, di sekolah negeri itu, ya. Tapi ternyata orang tua saya nggak mampu menyekolahkan ke SMP negeri. Yang dulu masuk negeri itu bayar dulu, nggak kayak sekarang gratis katanya gitu kan. Walaupun kadang ada bayarannya juga. Dulu bayarnya cuma sedikit, kecil sebenarnya. Bayarnya cuma berapa kalau pengen tahu teman-teman? Cuma sekitar 10.000 atau 7.000 gitu loh. Terus SPP per bulan itu 4.000 atau 5.000 gitu. Tapi itu zaman dulu. Zaman waktu tahun 1994-an lah gitu. 94 atau 5 Pak Sabar mau SMP itu. Zaman waktu itu 1.000 rupiah itu gede banget. Apalagi 10.000, apalagi 1 juta. Wow, orang punya uang 1 juta itu zaman dulu udah wah dianggap kaya gitu. Mau makan apa aja bisa. Punya uang 100.000 aja itu udah hebat gitu kan. Zaman dulu itu waktu Pak Sabar lulus SD. Karena apa? Dulu Pak Sabar itu ke sekolah itu uang sakunya itu cuma 50 rupiah. Tahu 50 rupiah? Ini 100 nih, 100 rupiah ini, ya kan? Nih. Ini 1.000 kalau ini kan. Ini gede dulu. Zaman Pak Sabar kecil ini 1.000 ini gede banget ini. Kalau buat jajan kalau sekolah ini wah udah menangan lah, udah beli apa aja boleh bisa itu. Nah, 50 rupiah, 50 perak dulu. Tapi bisa buat beli es, buat beli kerupuk, ya kan dulu. Ya dulu kan jajannya kerupuk kayak gitu-gitu, nggak kayak sekarang banyak banget jajanan. Terus bisa beli es teh gitu kan dulu. Ya kan? Es teh 25 perak dulu. Ya, waktu Pak Sabar kecil tuh, SD. Ya kan? Nah, singkat cerita, akhirnya Pak Sabar berhenti dulu tuh.
nggak sekolah. Ngapain? Momong adik saya. Jadi lulus SD, Pak Sabar momong adik saya. Karena Pak Sabar punya adik 4. Waktu kecil nggak 4 pastinya, ya kan? Tapi waktu itu momong tiap hari saya. Nah ternyata teman-teman, singkat cerita, guru kelas saya, guru kelasnya Pak Sabar, karena dia tahu saya punya potensi gitu kan, dia datang ke rumah saya, nawarin saya, Bar, kowe gelem sekolah lah. Waduh, pakai bahasa Jawa ya kan? Kamu mau sekolah enggak? Gimana Pak Guru? Ini sekolah di sono, ya. Nanti kamu ikut orang tua asuh gitu. Nah singkat cerita, ya akhirnya Pak Sabar mau, Bismillah, ya kan. Dari sejak itu Pak Sabar ikut orang biar bisa sekolah SMP. Ngapain? Kebetulan orang tua asuhnya Pak Sabar itu punya warung makan ceritanya. Pak Sabar tiap hari jadi pelayan warung itu. Apa itu? Es teh gitu kan, bikin es teh, nyuci piring, pokoknya habis apa itu makan nih kan, nanti yang nyuci Pak Sabar ya, karena di belakang, karena laki-laki. Kalau yang ngelayanin bagian itu perempuan gitu kan. Sampai singkat cerita ya, sampai lulus STM tuh dulu Pak Sabar tuh. Jadi emang dari kecil Pak Sabar tuh udah terbiasa dengan masalah. Maksudnya bukan saya bermasalah, enggak, maksudnya ketemu gimana pahitnya kehidupan gitu kan. Nah kalian itu bersyukur tuh, enak zaman sekarang tuh, mau makan tinggal minta, ya kan, apa aja ada dulu mah ya Allah, makan telur goreng ya kan, telur itu dicampur apa, dicampur kelapa biar kelihatan banyak, diaduk gitu, baru digoreng jadi mekar segini, dibagi tuh, anaknya 4 berarti dibagi 4 dulu begitu dulu. Nah itu sekedar cerita singkat aja. Artinya apa? Kalian jangan merasa rendah, merasa lemah karena status diri kalian, ya kan? Bersyukur, ya, syukuri apa yang ada pada diri kalian. Yang kedua, mengapa penting tangguh dan percaya diri itu? Karena ya dunia ini akan terus berubah nih, terus berkembang, ya kan? Tantangan Pak Sabar zaman dulu berbeda dengan kalian kan? Ya, tantangannya udah beda zamannya gitu kan. Makanya kalian harus siap-siap ya. Mungkin anak kalian nanti tantangannya beda lagi. Ya enggak? Ketika nanti kalian kuliah, ketika SMA, itu tantangannya akan beda lagi gitu. Nah, bersyukur kalian di Bunyan 2 ini kemungkinan tantangannya akan kecil. Kenapa? Ya ketemunya cuma 12 ya kan? Coba kalau ketemunya misalnya, mohon maaf, kayak di SMP negeri, ya satu kelas 7 ada berapa rombel? 9 misal gitu, 9 kali 40 misal gitu kan. Belum kelas 8 9-nya misal gitu. Jadi bersyukur ya, masih tantangannya masih kecil. Ya. Yang selanjutnya ya. Nah, ini yang penting juga nih. Tadi itu wala tahinu ya. Kita ini sebagai seorang muslim yang meyakini Al-Qur'an itu pedoman kita ya. Di situ tadi mengisyaratkan wala tahinu wala tahzanu.
ya. Jangan bersikap lemah, ya, dan jangan bersedih, gitu kan. Kuatkan tekad kita harus punya visi. Apa visi kemarin? Tujuan yang besar, baik visi di dunia maupun visi di akhirat. Visi di akhirat jelas, apa itu? Visi di akhirat kalian jelas, apa? Masuk surga itu, iya enggak? Kira-kira kalian kalau Kira-kira kalian kalau masuk surga, pengennya sendiri atau bareng-bareng? Bareng siapa? Bareng Pak Sabar? Amin. Ya. Bareng-bareng dong. Surga terlalu sempit kalau hanya untuk kalian sendiri, iya enggak? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi di dalam Al-Quran. Sayang kalau ditempati sendirian, ya enggak? Makanya kita bareng-bareng. Mau nggak bareng-bareng masuk surga? Mau apa mau? Mau. Jadilah pribadi yang tangguh, percaya diri, punya visi besar. Itu visi akhirat. Visi di dunia kalian buat sendiri-sendiri, ya kan? Visi kalian di dunia buat sendiri-sendiri. Contoh, misalnya saya mau jadi seorang pengusaha yang mampu memberikan sekolah gratis kepada 100 duafa, misal begitu. Saya ingin mendirikan sekolah gratis buat siapapun, misalnya begitu. Atau pengen apa lagi? Saya mau jadi presiden, biar mampu memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mensejahterakan rakyat, misal begitu. Menjadikan Indonesia ini negara yang maju, kuat, disegani bangsa lain, tidak kayak sekarang banyak utang, gitu kan? Ya enggak? Di negara lain sampai kuliah itu gratis. Makanya teman-teman, bahkan yang digratiskan itu tidak cuma warganya sendiri. Orang luar negeri, dari luar negaranya digratisin. Contohnya mana? Mesir. Berapa ribu mahasiswa Indonesia dan seluruh dunia yang kuliah di Mesir. Dan itu gratis. Ya kan? Kemudian Arab Saudi, di Libya, misal Jakarta, ya, atau yang lainnya lah, gitu ya. Nah, silahkan, visi kalian apa? Ini Pak Sabar mau ngeliatin video. Tadinya mau saya taruh di sini kok nggak bisa disetel gitu. Ini video satu ini dulu aja. Ada banyak hal yang seringkali menjadi alasan. Oh, ini nanti aja nih. Tidak. Yang mana dulu ya? Ini aja nih. Tangguh atau runtuh, film pendek ini. Coba kalian perhatikan. Dia dapat WA atau notif. Nah, kamu ikut lomba foto enggak? Lokasi demo. Nah, kalau pelajar yang biasa saja melihat potensi, kok nggak kelihatan ya? Pantas pada diem aja, nggak ngomong sih. Oh, tadi masih ini kali ya, belum diduplikat. Nah, ngomong dong, diem aja, nggak kelihatan juga. Nah, ini ceritanya dia dapat
tawaran ikut lomba fotografi. Mahasiswa yang tangguh, orang yang tangguh ya. Ya, apa sih kayak gitu? Kalau udah menyerah kayaknya saya nggak mampu. Ya sudah, tapi akhirnya apa? Dia ambil keputusan dan akhirnya mendapat informasi nih. Juara 1 Aldo Firmansyah. Nih. Artinya apa? Terkadang ya kita ini harus mampu melihat peluang. Nah, kalau orang yang biasa-biasa saja ketika ngeliat peluang, kayaknya nggak sanggup saya, udah dia akan berhenti. Kalau ini apa ini? Nih ada, kelihatan nggak? Nah ini, dia diremehkan, diketawain karena sepatunya bolong, ya enggak? Ya, sepatumu bolong, kasihan banget Siapa sih kamu? Terus akhirnya dia jalan-jalan, ya kan? Tuh, pengen nyebur ke kali dia. Karena merasa direndahkan. Nah, ternyata dia ngelihat ada anak yang seusia dia lagi duduk di kursi. Yang pakaiannya bagus, sepatunya juga bagus, keren gitu kan. Sementara dia sepatunya kayak gitu. Nah, pas ngeliat sepatunya dia minder dia. Ya, saya nggak ini lagi. Akhirnya dia pergi. Tahu nggak apa yang terjadi nih? Dia menyendiri akhirnya. Bagaimana cara dia mengalihkan agar menjadi lebih bangkit lah nih? Akhirnya dia menghibur dirinya dengan cara membuat sebuah ya kan? Ya. Aku tak ingin seperti ini, begitupun aku. Nah, akhirnya dia, aku ingin seperti dia. Aku ingin seperti dia itu maksudnya yang tadi. Ya, akhirnya dia apa? Mengubah mindsetnya. Wow. Dia berpikiran seolah-olah dia seperti orang seperti ini sehingga dia senang. Ternyata apa? Anak ini ternyata dia nggak bisa jalan ternyata. Nah, gantian dia ini yang merasa lah dia sepatunya kayak gitu aja seneng banget gitu kan, bisa lari-lari seneng gitu. Tapi dia nggak bisa lari. Nah, akhirnya terkadang kita ngelihat sesuatu itu ya seolah-olah itu lebih baik ya, padahal belum tentu itu lebih baik dari kita, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Nanti di akhir sesi kita tambahkan video yang lainnya. Ini seperti yang kemarin Pak Sabar sedikit sudah pernah singgung nih. Apa sih kendala tantangan kita itu biasanya ya, anak SMP khususnya ya. Pertama, takut gagal.
ya kan? Takut nggak bisa meraih yang terbaik, ya kan? Nah, solusinya apa di sini? Tuh, ada nggak orang yang nggak pernah gagal? Ada nggak? Ada nggak orang yang selama hidupnya dia nggak pernah gagal, sukses terus? Ada nggak? Nggak ada, insya Allah. Kalian tahu siapa yang ini? Lampu ini kata siapa yang menemukan? Yang menemukan bulan lampu siapa namanya? Halo? Thomas Alva Edison. Apakah dia ketika bikin bola lampu pijar itu hanya sekali dua kali? Enggak. Ribuan kali dia uji coba. Bahkan sampai matanya itu karena sering melihat percikan ini, jadi samar, nggak bisa ngelihat. Tidak cuma sekali dua kali, ribuan. Thomas Alva Edison itu melakukan percobaan biar menjadi lampu pijar ini. Coba kalau misalnya dia di sekian puluh kemudian berhenti, bisa jadi kita nggak menikmati lampu pijar dari Thomas Alva Edison. Sayangnya dia kafir, gitu kan. Nah, makanya kalau di sini jadilah kegagalan itu sebagai guru. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Experience is the best teacher, ya kan? Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman yang berharga buat kalian. Begitu halnya nanti, misalnya kalian pengen apa nih? Satu kali coba gagal, coba terus, ya. Asalkan yang kalian coba itu kebaikan. Jangan sampai kalian semangat uji coba ya hal-hal yang keburukan misalnya. Mohon maaf nih, contoh misalnya gitu. Di masjid ada kotak amal nih. Ya kan? Uangnya banyak lagi. Wah, saya mau ambil lah. Nyoba pertama nggak bisa lagi. Coba lagi. Nah, itu namanya mencoba dalam hal keburukan kalau itu mah. Jangan kayak gitu, ya nggak? Tantangannya dibully, ya biasa itu mah. Oh, anaknya Pak Sabar ya, gitu kan? Biasanya disebutin nama orang tuanya, ya nggak? Oh, anaknya Pak Ansori, kadang diledekin, ya kan? Sabar, gitu kan? Ya nggak? Pernah nggak gitu? Sering, pernah, ya kan? Atau disebutin nama ibunya. Ya kalau disebut nama bapak ibunya, kenapa sih? Ya nggak? Kalau saya malah saya datain, sabar. Ya emang sabar, emang kenapa? Gitu. Jadi jangan malu kalau dikatain nama bapak ibu kalian. Gitu. Apalagi biasanya dibully apa? Kalau dulu pengalaman di SD pernah dibully apa biasanya? Apa Kak? Pernah nggak dibully? Pernah? Apa dibully apa? Dibuliin es teh? Hah? Aktif? Oh, biar dianggap gurunya itu mah aktif gitu kan? Biar ini lagi cari muka sama gurunya gitu biar dibaikin sama gurunya itu, gitu misal gitu kan? Ya kan? Tantangannya kemudian yang ketiga, misalnya takut bicara di depan umum. Pasti kalian sering ngerasain ini nih. Kalau suruh maju, suruh apa gitu kan? Kamu aja, kamu saling dorong-dorongan kan, ya gak? Mulai sekarang, makanya nanti Pak Sabar pengen acara majelis Quran itu, ya, coba kalian nanti gantian jadi petugasnya, giliran. Misalnya jadi petugas MC, tilawah, terus apa lagi? Yang tampil di depan gitulah. Terutama MC, tilawah itu tuh. Nanti kita gilir tuh nanti, gantian. Misalnya bulan ini MC tilawahnya siapa?
Atau MC-nya berdua misalnya, biar enggak ini. Terus tilawahnya juga berdua misalnya, satu baca ayatnya misalnya, satu baca artinya, misal gitu kan. Nah, rencana Pak Sabar nanti begitu, biar kalian tumbuh percaya dirinya. Ya ini sekali lagi memang harus bertahap sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Nah, apa itu ujuk-ujuk tuh? Nggak bisa langsung jadi, makanya nanti kalian harus pelan-pelan, ya kan? Yang terakhir tidak percaya diri tadi itu ya, kurang pede. Tidak pede itu biasanya karena faktor internal kita sebenarnya, dari dalam diri kita sebenarnya. Dan itulah kata Rasulullah, tantangan musuh terbesar ya kita itu sebenarnya bukan orang lain sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Iya nggak? Nah ini tips menjadi pelajar tangguh dan percaya diri. Yang pertama ingat hablum minallah ya. Tips yang pertama adalah jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jaga sholat kalian, jaga zikir kalian. Makanya yang ikhwan kemarin Pak Sabar tegur. Habis sholat jangan langsung lari, jangan langsung kabur. Zikir dulu, ya kan? Nanti biar diajarin sama Mbak wali kelasnya ya. Zikir, berdoa, baru sholat 2 rakaat setelah zuhur. Kalau asar nggak ada, setelah asar nggak ada ya. Yang ada sebelum asar. Sholat 2 rakaat, ya. Baru boleh pulang, begitu. Yang mau sholat malam silahkan, ya kan? Sholat duha dan seterusnya. Yang kedua, berani mencoba hal baru walaupun belum ahli. Makanya pesan Pak Sabar, temukan keahlian kalian tuh nanti mau apa gitu. Mau jadi apa sih? Saya mau jadi seorang fotografer, Ustaz. Silahkan. Saya mau menjadi seorang chef. Ya kan? Nggak apa-apa, nanti kita masak-masak di sini, masakin Pak Sabar ya nggak? Masakin guru-guru ya. Atau pengen jadi apa? Tetapi ilmu dasar keislaman tadi itu wajib kalian kuasai. Jadi kalian mau jadi apapun ya, tetap harus paham tentang Islam. Nggak boleh tidak boleh tidak gitu. Mau jadi presiden, mau jadi tentara, mau jadi polisi, bahkan mau jadi ustadz, harus ustadz mah ya kan, kiai dan sebagainya, ya harus paham ilmu agama ya kan. Nah, berikutnya ilmu spesifik tadi tentang keahlian itu harus kalian temukan. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang positif. Positif tuh maksudnya berpikir positif, bukan positif ini ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha, gaulnya jangan sama guru, jangan sama tukang ojek. Gaulnya harus sama pengusaha juga. Gitu. Kalau kalian pengen jadi guru, ya gaulnya harus sama guru, bertemannya. Maksudnya temannya lebih banyak gitu ya. Ya boleh teman yang lain, tapi lebih banyak teman yang sefrekuensi dengan kalian. Kalau kalian pengen jadi ustadz, jadi ustazah, ya dari sekarang gaulnya harus sama ustadz gitu. Deketin tuh para ustadz biar ketularan. Ya, jangan sampai salah pergaulan, ya gak? Karena apa? Yang kemarin Pak Sabar bilang tuh, ya, pas di orang tua atau kalian ya? Ada hadis itu kan yang mengatakan teman itu ya ibarat minyak wangi.
Teman itu ibarat apa? Ya benar, minyak wangi. Kalau kita dekat sama penjual minyak wangi, kita dapat wanginya nggak? Wangi dapat. Tapi kalau kita dekat sering gaulnya sama orang pemabuk, misalnya tukang main remi, judi, kira-kira bisa ketularan mabuk nggak? Bisa aja. Gitu. Makanya komunitas kita ini harus komunitas yang bagus. Perbanyak pengalaman, ya. Jangan hanya nilai. Nilai itu bagus, tapi pengalaman hidup kalian itu yang jauh lebih penting. Itu top kak. Nah, nanti kemasukan lalat. Ya, mulai dari sekarang berlatih berbicara, menyampaikan pendapat, menerima kritik, ya. Ngomong aja di depan kaca sendirian gitu. Iya, nggak apa-apa. Cara untuk melatih biar kalian pede public speaking itu, public speaking, ngomong aja di depan kaca di rumah, ya. Di rumah aja, jangan di pinggir jalan. Ini orang ngapain sih gitu. Nggak apa-apa, baca buku nggak apa-apa. Wahai saudara-saudara, misal gitu kalian kalau mau jadi seorang orator gitu misal. Atau pengen jadi presenter radio misalnya, ya udah sambil baca aja. Hari ini dilaporkan bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman nomor sekian, 4 orang terluka, ya kan? 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Demikian yang bisa dilaporkan. Nah, gitu misalnya. Latihan ngomong di itu. Itu penting itu ngomong di itu. Jam berapa nih? Wow, jam 9.44 masih ada waktu. 15 menit lagi lah ya. Nah, Pak Sabar ingin tanya nih. Apa sih hal yang sulit yang pernah kamu hadapi, Kak? Hal sulit apa yang pernah kamu hadapi sampai usia sekarang nih? Ada nggak? Apa aja, mau terkait dengan sekolah, mau terkait dengan di rumah, boleh apa aja. Nggak ada? Apa? Berbicara di depan umum? Atau pelajaran tertentu? Dor! Kaget aku. Oh, kalau kamu apa? Hah? Pelajaran apa? Matematika? Kamu apa, Kak? Pelajar apa? Hal apa yang paling sulit yang pernah kamu pelajaran apa? Bahasa Arab. Ada bahasa Arab di negeri? Oh, di rumah ya. Yang laki-laki. Hal apa yang paling sulit yang pernah kamu dapati? Pelajaran apa? Matematika. Wow. Matematika semuanya ini kayaknya sepakat ya. Ya. Nah, dari hal yang sulit itu sebenarnya kalian bisa temukan loh. Apa pelajaran yang bisa didapat gitu. Kemudian pertanyaan kedua, hal apa yang membuat kamu itu lebih percaya diri? Apa, Kak? Yang bikin kamu pede itu apa? Dor. Yang bikin kamu percaya diri apa? Eskul pramuka, ya. Kalau pas eskul seneng ya, pede. Yang Ikhwan, apa yang bikin kamu percaya diri? Membantu orang tua, good. Kamu enggak? Yang bikin percaya diri? Silat, jago silat, yes. Ikutnya silat apa? Taekwondo atau karate? Taekwondo. Oh, jago taekwondo ternyata baru tahu Mas Amar. Iya, iya, iya.
Nah, nanti coba kalian ini sedikit renungkan nih. Percaya diri apa, terus hal apa yang perlu dilatih, misal gitu. Kalau ada waktu 1 menit untuk bicara di depan kelas, kira-kira kalian mau bicara tentang apa? Coba, ada yang berani nggak? Kalau ada yang berani, luar biasa. Kalau ada waktu 1 menit suruh di depan sini nih, kira-kira kalian mau ngomong apa? Ada yang berani? Ke depan? Ayo, 1 menit aja. 1 menit itu 60 detik. Ada yang berani nggak? Ngomong apa aja boleh. Berani nggak? Kirain. Ada yang berani? Berani nggak? Ayo. Nggak apa-apa ya. 1 menit aja. Terserah kamu mau ngomong apa aja, bebas. Mau ikutin gayanya Pak Sabar tadi juga nggak apa-apa. Ya nggak? Gaya ceramah, ya apa ceramah tadi yang nyampein ini. Ayo. Berani? Kirain berani. Siapa yang berani? Ayo. Belum ada yang berani. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan bersikap lemah. Ayo. Yang perempuan? Ayo, siapa? Masa harus kasih uang sih? Oh, enggak jadi ah. Baik, lanjutkan ah. Kan enggak ada yang berani. Pokoknya harus nanti sampai Mopti harus ada yang berani nih. Nah, ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa lah. Ini buat pengetahuan aja nih. Coba nanti boleh di rumah lah, enggak harus di sini ya. Tuliskan 1 momen ya, yang kamu itu dalam kondisi tertentu itu tetap bertahan walaupun dalam kondisi sulit. Misalnya contoh tadi itu matematika, gitu kan? Saya tetap bertahan walaupun nggak bisa, gitu kan? Yang kedua, berani tampil atau mencoba hal baru. Apa aja misalnya yang pernah kamu lakukan? Oke, baik. Kita akan sebelum ditutup, Pak Sabar mau menampilkan yang beberapa film yang tadi. Nah, kalau ini versi pemerintah, kebiasaan 7 anak hebat. Udah, nggak apa-apa di SD. Ini kan memang videonya contohnya di SD. Tapi nggak apa-apa, dijadikan buat ini kita juga. Kebiasaan anak hebat menurut Kemdikbud yang pertama bangun pagi. Nah, kalau ini contohnya di rumah sholatnya karena masih SD, ya kan? Kalian SMP harusnya di masjid yang kemarin Pak Sabar bilang. Siapa yang pagi tadi ke masjid? Masih gak ada? Hah? Ada yang gak sholat? Mas subhanallah. Ya, buat evaluasi kalian. Udah pada balik kan SMP kan ya? Udah balik belum nih? Awatnya udah balik semuanya, ya gak? Ntar lagi balik jam 12, balik ke rumah. Sarapan,
Ya ini kan contoh idealnya gitu ya, makan bareng gitu kan. Ya kalau kalian kan beda-beda. Ada yang makannya sendiri-sendiri, ada yang nggak makan juga, nggak sarapan kan ada juga ya nggak? Ini mah contoh dari pemerintah gitu kan. Terus sekolah disambut. No bel pelajaran. Kalau kita nggak pakai bel, lagi bu. Wah, Dimas sakit. Wow, kalau bel senang pulang ya kan ya. Aktivitas banyak ya dan Oh, makan. atau jadi ya tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, jatuh dah. Berbagi ya kan. Nanti kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo jadinya nggak bisa masuk ke sekolah. Oh iya, tadi Jenguk. ini aku udah catat juga buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Oh, Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? hmm. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berapa menit sih ini? Teman aku nih Mas. Oh iya, dulu udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi nih Mas? Alhamdulillah, Mas sudah baik kan? Tadi kita belajar Bang Mas. Oh iya Bu. Nggak bisa dicepetin ya? Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Main apa? Laki-laki main bola ya kan? Masa perempuan main bola ya? Dulunya jauh. Aku ambilnya teman-teman. Jalannya sudah kita lakukan dan sama abangnya. Cara kita jalannya jalan hidup bermasyarakat itu seru. Soalnya kita bisa saling Bermasyarakat. sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong? Bermasyarakat tuh. Kalau di sekolah kita kontribusi ya kan? Lagi istirahat ya, Wah, dia udah tidur duluan. kan? Terus apa lagi? Nyiapin. Tidur. Tidur cepat agar besok pagi semangat dan Tidur lebih awal. Itu kebiasaan tujuh kebiasaan anak hebat. Kalian siapa yang akan bangun? Oh, siapa yang bangun duluan? Nah, itu versi dari pemerintah. Ini dari Pak Habibie, cerita Pak Habibie. Ada yang tahu Pak Habibie? Saya tidak pernah tidak belajar. Kalau orang berkatanya, Saya tidak pernah tidak belajar. kita apa itu? Saya mentalitas beda. Saya mentalitasnya beda. Atau bukan. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Jika saya berhenti bekerja, saya mati. Misalnya hari ini kurang 90 kurang 10. Tapi jiwanya tahu. Tidak ada bedanya. Jiwanya 17 tahun, jadi selalu muda. Alasan-alasan tadi itu Walaupun motivasi. ya nggak menjadi alasan. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran Semangat saya datang atas keyakinan dan kesadaran. untuk dari masyarakat di bangsa itu. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu Kalau masyarakat makmur, maka saya bilang saya tidak mau berhenti. Terus, tidak ada gunanya Anda IQ nggak ada gunanya IQ tinggi, tapi malas.
Yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan. Yang penting Anda sehat, mau berkorban untuk orang lain. Bekerja keras. Bekerja keras dan disiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat Sinergi positif antara ilmu, agama, agama, budaya, penelitian, ilmu pengetahuan. Makanya dia B.J. Habibie itu bisa membuat pesawat terbang, gitu. Walaupun memang di negara kita dulu kurang dianggapnya malah di negara lain. Di Jerman dia dihargai, ya kan? kepada sekitar. Ya, kita doakan beliau ya. Beliau sudah almarhum, tapi semangatnya luar biasa. Pernah jadi presiden, walaupun cuma sebentar. Terakhir, ini dari Shirley. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future. Yang artinya, Change yourself, change your future. kamu merubah masa depan. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, Nah, mari sekarang bangun lebih kalau bangunnya kesiangan, bangun lebih pagi. tadinya kita suka lalai. Kalau biasa suka lalai, maka sekarang lebih disiplin. Kalau biasa suka malas, maka lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lalai, Banyak melakukan kesalahan, maka kurangi dan perbaiki. Kita tidak bisa menghilangkan kesalahan, tapi meminimalisirnya. maka mari sekarang lebih SMP harus lebih mulai serius. suka sembarangan dalam pergaulan. Nah, harus selektif dalam pergaulan tadi ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang punya target besar, visi besar, tapi tidak usahanya biasa saja. Karena itu sama saja kita mengambil pikiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Einstein. Einstein is doing the same thing over and over again. Bahasa Inggris. Kegilaan. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari Ubah diri kita masa depan kita untuk masa depan kalian menjadi menjadi lebih baik. Semangat, bangun. Nih, perhatikan nih. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Paham maksudnya? Kita ingin sukses, tapi yang kita lakukan biasa-biasa saja. Gitu. Kalau kita ingin sukses, ya kerjanya harus lebih keras, lebih semangat lagi, gitu. Baik, minta tolong mati. Minta tolong mati. Itu saja mungkin yang bisa Pak Sabar sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.